sebenarnya saya ingin kasih satu highlight bahwa dalam 8 tahun sejak dari 2013 sampai dengan 2021, cryptocurrency itu rata-rata kalau disetahunkan itu memberikan return 500%. Sobat Home Credit, kembali lagi di podcast Home Credit Indonesia. Pada episode keempat podcast Financial Literacy ini, kita masih akan membahas seputar saham dan investasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang populer nih di dunia investasi dan saham, yaitu cryptocurrency. Nah, di sini sudah ada saya Felicia dan tentunya narasumber kita di sebelah saya yang tidak asing lagi di dunia investasi dan saham, yaitu Ryan Filbert. Halo. Hari ini bersama Mas Ryan kita akan kulik kripto untuk pemula. Jadi untuk Sobat Home Credit yang masih raba-raba nih mau masuk kripto atau enggak, mungkin podcast ini bisa memberikan sebuah edukasi untuk kalian untuk mendalami investasi aset kripto ini. Dan juga agar kalian menjadi cermat dalam memulai investasi kripto. Tentunya jangan lupa do your own research ya. Halo Mas Ryan, apa kabar? Ya, halo Mbak Feli, baik sekali. Seperti yang kita ketahui, bahwa investasi kripto ini sedang populer di kalangan masyarakat. Banyak juga orang yang tertarik ingin investasi kripto karena melihat mungkin temannya atau koleganya yang sudah terjun di dunia kripto duluan. Nah, untuk para pemula yang masih meraba-raba mau masuk kripto atau enggak, mungkin boleh dijelaskan nggak Mas, apa sih investasi kripto itu? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai kripto gitu ya, orang lebih kenal yang namanya Bitcoin daripada cryptocurrency. Nah, sebenarnya orang kalau berbicara mengenai cryptocurrency itu hari ini ada sangat banyak. Tapi karena kita mungkin sama-sama pemula, mungkin saya akan coba berikan contoh yang namanya adalah Bitcoin. Bitcoin ini adalah satu cryptocurrency paling senior yang dimulai dari tahun 2008, ditemukan oleh entah orang atau sekelompok yang menamakan adalah Satoshi. Dan dalam apa yang mereka buat disebut sebagai proposal, dia ingin melakukan suatu transaksi di mana menjadi antara dua pihak saja, sehingga bisa melakukan transaksi dalam bentuk perpindahan keuangan dalam bentuk digital, sehingga yang namanya adalah Bitcoin itu sendiri. Jadi pertama kali ketika kita mau mengenal dengan hype-nya hari ini, kenaikan cryptocurrency yang begitu fantastis gitu ya, sebenarnya saya ingin kasih satu highlight bahwa dalam 8 tahun sejak dari 2013 sampai dengan 2021, cryptocurrency itu rata-rata kalau disetahunkan itu memberikan return 500%. Coba kita bayangkan ya, kita punya uang 1 juta mengalami kenaikan 500%. Artinya adalah tiba-tiba bangun tahun depan menjadi 5 juta. Semua orang akan mau untuk terjadi seperti itu. Tapi saya akan ceritakan bahwa dalam 8 tahun ini ada 2 tahun si Bitcoin ini, kita jangan bicara kripto secara keseluruhan, Bitcoin dulu saja. Itu ada 2 tahun menghilangkan uang orang sebanyak 75%. Oh, banyak ya. Bukan banyak lagi, orang begini, saya masukin uang 1 juta tinggal 250.000. Iya, itu yang orang-orang mungkin belum tahu banget ya. Nah, makanya ketika kita berbicara hype mengenai kripto, kita mau tahu lebih jauh mengenai kripto, saya tawarkan pertama kali kita belajar dari Bitcoin karena dia yang paling senior, paling tua, dan menjadi cikal bakal dari seluruh koin yang hari ini ada, token yang hari ini ada, yang totalnya per saat kita ngobrol itu sudah ada 5.000 lebih yang terdaftar. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya kalau kita tidak pernah mengenal yang paling senior? Dan yang paling senior ini bisa menghasilkan 5 kali lipat uang bertambah, tapi dalam 2 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan 2021, itu pernah membuat orang yang masuk, membeli, dan tiba-tiba kehilangan uang 75%. Jadi bagus sih hype-nya. Karena menjadi suatu semangat kita mau mengalokasikan uang untuk kita simpan. Tapi cryptocurrency itu ada bahayanya juga. Nah, kita akan kembali. Apa itu Bitcoin sendiri? Bitcoin itu datang ketika terjadi subprime mortgage. Subprime mortgage itu adalah suatu resesi yang terjadi di Amerika tahun 2008 diakibatkan tindakan orang-orang investasi berlebih pada properti. Yang mana properti itu kan investasi yang boleh dibilang aman, benar nggak, Vel? Iya, karena akan selalu ada. Dan betul, dan emas dan properti lah. Iya. Papa saya pun yang
anti investasi awal-awalnya gitu ya. Itu cuma mau ngasih tahu ya, jangan investasi saham, apalagi kripto gitu, lebih jauh lagi. Ya saham, kalau ya emas ya properti. Nah, properti di 2008 itu jatuh di Amerika dan terjadi suatu justifikasi penilaian bahwa ternyata ada suatu bahaya ya dalam instrumen investasi yang paling aman sekalipun bila dilakukan spekulasi. Muncullah daripada cryptocurrency yang Bitcoin itu sendiri. Nah, sebenarnya Bitcoin itu adalah memungkinkan seseorang melakukan perpindahan aset, perpindahan data yang kita dapat pastikan itu sah. Loh, Ryan kok bingung banget gimana sih cara ngomongnya begini? Mbak Feli pernah kirim email? Pernah. Pernah salah kirim email? Pernah. Apa yang terjadi ketika sudah salah kirim email dan diterima orang yang salah? Please dong, hapus ya, hapus ya. Tolong hapus. Itu rahasia saya, betul? Ya. Nah, itulah kelemahan dalam dunia digital. Yaitu adalah ketika segala sesuatu didigitalisasi, ada faktor kerahasiaan yang berkurang. Contoh, penyebaran sebuah informasi dan data pada hari ini. Makanya banyak yang hoax, betul nggak? Ya. Itu diakibatkan karena penyebaran dalam bentuk digital, itu kerahasiaannya turun secara otomatis. Makanya ketika kita mengirimkan email, ada yang namanya kerahasiaan yang terganda. Kenapa? Karena data yang Mbak Feli kirim, tiba-tiba ada satu di tempat Mbak, ada satu di tempat yang penerima yang salah itu. Ya. Dan kuasa untuk menghapus dan tidak lagi kita pernah tahu loh. Kalau ternyata dia bilang, saya sudah hapus Mbak Feli. Tapi nggak dihapus. Ternyata dia forward. Iya. Dan itulah yang menyebabkan dunia digital menjadi hilang kerahasiaannya. Nah, sebenarnya Bitcoin datang menyelesaikan masalah itu. Bitcoin itu adalah ketika Ryan kirim Bitcoin kepada Mbak Feli, ada saksi bahwa Bitcoin tersebut sudah berpindah dan tidak ada lagi di Ryan secara digital. Tapi ada di Mbak Feli. Kenapa? Karena semua pihak yang menjadi saksi itu tidak saling mengenal, tapi memvalidasi bahwa Ryan sudah tidak ada dan ada di Mbak Feli. Dan ketika Mbak dipindahkan dari Mbak Feli, dipindahkan ke tempat lain, itu juga sudah ada perpindahannya yang dapat dipastikan. Itulah dasar daripada cryptocurrency. Jadi, saya ingin sedikit memberitahukan bahwa Bitcoin adalah suatu bentuk transaksi perpindahan secara digital yang sah. Yang disebut kalau bahasa kerennya nirsangkal. Tidak bisa disangkal. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini hype-nya mengenai harganya naik dan turun saja, itu sudah ibaratnya belajar berenang, tiba-tiba kita langsung berenang gaya kupu-kupu. Tapi sebenarnya kita tidak tahu dasar daripada Bitcoin itu kenapa ada. Dan saya pada hari ini ingin cerita bahwa Bitcoin ini sebenarnya dasarnya adalah cuma ingin menyelesaikan suatu perpindahan data yang valid dan tidak bisa disangkal dan tidak bisa ada data yang double. Coba pikirkan, kalau ternyata kita, contohnya kita transfer uang, kenapa kita menggunakan bank? Karena kita membutuhkan validasi dari bank itu. Contoh gini, Mbak Feli, saya sudah transfer ya. Kenapa Mbak Feli menjadi percaya? Karena si bank itu ada akunnya yang muncul saldo di tempat Mbak Feli, benar nggak? Iya. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya bukan percaya kepada Ryan-nya, tapi percaya karena sudah divalidasi oleh bank itu kan. Nah, itulah kondisi yang terjadi bahwa kalau kita perantaranya tidak ada, berarti bisa saling ribut loh. Mbak, saya sudah transfer, belum terima. Iya, bilang aja belum terima. Mbak Feli bilang, saya itu kayaknya perlu ditransfer sekali lagi. Lu gimana sih, orang saya sudah transfer? Nah, cryptocurrency itu hadir karena ada satu teknologi di belakangnya Mbak. Namanya adalah blockchain. Jadi buat teman-teman semua Sobat Home Credit yang pada hari ini mengikuti apa yang kita ceritakan, cryptocurrency itu sebenarnya adalah produk di mana ada blockchain di belakangnya. Jadi yang namanya cryptocurrency ada sangat banyak hari ini yang beda-beda setiap peruntukan satu dengan yang lainnya. Bitcoin itu beda. Mungkin kenal Ethereum. Kenapa saya berani sebut? Karena Bitcoin dan Ethereum itu peringkat 2 terbesar di dunia. Iya. Yang mana ya semua orang harus kenal itu dulu. Itu adalah teknologi yang berbeda-beda. Jadi ketika Anda berusaha untuk membeli sebuah koin, sebenarnya Anda sedang membeli sebuah solusi dari teknologi. Jadi kira-kira penjelasan awalnya terkait dengan cryptocurrency itu seperti itu. Oke. Cukup menarik ya dunia-dunia kripto ini. Iya. Nah,
selain menarik, kenapa ya kripto itu bisa dijadikan pilihan investasi yang aman dan menguntungkan bagi pemula-pemula nih? Mengingat kan kripto ini sebenarnya nggak ada bentuk fisiknya ya, karena ini itu semuanya digital. Iya. Ya gini sekarang Mbak Feli. Mbak Feli punya akun Instagram? Punya. Punya sosial media lain lah ya? Iya. Oke, saya minta username dan passwordnya dong. Dikasih nggak? Enggak. Cuma dikasih? Nggak ada fisiknya loh? Emang ada fisiknya yang namanya akun-akun itu? Iya. Nggak ada. Kita harus sadar bahwa seiring dengan waktu, fisik itu tidak menjadi suatu dasar bahwa itu ada nilainya. Tidak selalu cara kita berpikir itu adalah yang tidak ada fisiknya nggak ada nilainya. Jadi ketika kita melihat bahwa suatu teknologi dan ternyata memberikan suatu solusi dan solusi tersebut memiliki sesuatu yang bisa kita nilai, ya itu cryptocurrency itu sendiri. Ya kalau dicari kok cryptocurrency ini seperti Bitcoin tidak ada fisiknya tapi bernilai. Tapi apakah menjadi sesuatu yang keren? Misalnya dengan tidak lagi menggunakan perantara, kita berdua bisa saling serah terima dalam bentuk digital. Saya sudah transfer pindah ke tempat Mbak Feli dan Mbak Feli sudah menyatakan ya saya terima dan nirsangkal. Apakah itu bukan suatu solusi baru? Dimana dulunya ketika saya mau mengirim email dan salah pun, saya cuma berharap tolong hapus ya emailnya, jangan disebarkan. Kita cuma please doang tanpa kita bisa memvalidasi bahwa itu benar dan salah. Jadi pertama, tidak ada fisiknya. Hari ini banyak hal di sekitar kita yang tidak ada fisiknya tapi ada nilainya. Satu, saya mau cerita itu. Yang kedua, bagaimana bisa dijadikan suatu alat investasi? Nah, ini menarik. Berbicara mengenai Bitcoin itu sendiri, sebenarnya Bitcoin itu ada sistem dan ada yang namanya koinnya, tokennya. Kalau misalnya menjadi cryptocurrency, maka itu menjadi koin. Tapi kalau dia hanya menjadi token, itu menjadi sebagai sesuatu yang kita pakai manfaatnya. Kita bayangkan begini. Mbak Feli pernah ada satu tempat bermain anak-anak, yang mana kalau kita mau join ke tempat permainan itu, kita harus tukar uang kita dulu menjadi sebuah kartu, dan baru bisa main di tempat itu. Persis. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kayaknya transaksi dengan menggunakan Bitcoin ini menarik ya. Yaudah deh, bagaimana saya untuk join menjadi bagian dari community cryptocurrency ini? Ya jawabannya adalah kita harus menukar uang kita dengan si Bitcoin itu sendiri. Sama seperti kayak saya lagi mau ajak anak saya, kalau Mbak Feli ini kayaknya belum punya anak ya. Kalau saya ajak anak saya untuk ke tempat permainan, di mana tempat permainan bilang sorry ya, uangnya nggak bisa dipakai. Loh kok nggak bisa? Ya tukar dulu jadi pakai koin. Tukar dulu pakai kartu. Nah sama. Nah ketika kita menganggap bahwa tempat permainan ini bagus, tempat permainan ini aman, tempat permainan ini menyenangkan, tempat permainan ini unik, tempat permainan ini segala-galanya bernilai kan? Maka secara otomatis kita akan willing to do untuk menukar uang kita kan? Ya. Sama, Bitcoin menjadi bernilai investasi karena dalam satuan waktu mulai ada pro dan kontra terkait dengan si cryptocurrency sendiri. Right? Saya pengen tahu lebih jauh deh. Kenapa sih cryptocurrency itu menjadi pro dan kontra? Pernah kepikiran nggak? Kenapa banyak orang yang menentang dan melawan? Kira-kira kenapa, Bu? Yang nggak ngerti. Nggak ngerti, ya. Betul. Kurang edukasi juga. Yang kedua adalah yang terbiasa dengan transaksi zaman lama. Contoh gini deh, kalau tidak ada yang namanya pandemi, sebenarnya penjualan digital itu lebih banyak anak-anak muda yang pakai. Ya. Begitu pandemi, orang-orang tua jadi sebenarnya jadi terpaksa untuk menggunakan. Kenapa awalnya menentang? Ya karena nggak ngerti. Nah sama, pro dan kontra terkait dengan dunia cryptocurrency sehingga bisa jadi instrumen investasi dan tidak. Satu, karena ketidakpahaman apa itu cryptocurrency. Yang kedua, memang nggak gampang untuk memahami cryptocurrency karena setidak-tidaknya kita mesti memahami 3 aspek. 1, keuangan. 2, teknologi. 3 adalah hukum. Harus 3 nih, paket lengkap jadi 1. Susah dong untuk kuasai 3-tiganya. Nah, misal di Indonesia, kita bicara kembali ke Indonesia. Indonesia tidak diperbolehkan dijadikan sebagai alat tukar. Jadi kalau misalnya Mbak Feli ini minta dibayar dengan menggunakan Bitcoin ataupun koin-koin yang lain, itu tidak boleh. Dan kita tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan emas loh di Indonesia. Negara lain ada yang boleh. Kenapa? Karena di Indonesia yang namanya alat transaksi pembayaran yang diakui hanya dibayar dan menerima dalam bentuk satuan mata uang rupiah. Catatan pertama. Yang kedua, tidak boleh dijadikan sebagai alat pengumpul modal.
Tidak Gimana boleh. tuh maksudnya tuh? Bicara gini, Modal. misal gini, Mbak Feli, saya punya sebuah bisnis yang bagus nih. Mbak Feli kira-kira mau invest nggak di tempat saya? Satu koin dengan namanya Ryan Coin, itu Mbak Feli setara menginvestasikan di tempat Ryan adalah 10 juta. Itu nggak boleh. Jadi seperti alat untuk pertukaran, di mana pertukaran itu adalah sebagai alat untuk investasi di tempat saya, di mana untuk saya mengembangkan sebuah bisnis, itu dinamakan dengan Ryan Coin. Itu tidak boleh. Karena itu overlapping dengan aturan pasar modal. Di Indonesia kan ada namanya pasar modal, ada namanya bursa saham, Bursa Efek Indonesia. Itu tidak boleh, kita melanggar UU PM. Nah, yang diperbolehkan hanya sebagai alat investasi. Jadi kalau ditanya bagaimana, apakah memang yang namanya cryptocurrency boleh menjadi alat investasi? Di Indonesia boleh sebagai alat investasi. Sama seperti Mbak Feli punya emas? Belum. Oh belum, mas punya dong ya. Oke. Kalau kita punya emas, mungkin Mbak Feli ini lebih anak muda, jadi investasinya mungkin emas ini old school. Ya kan? Mungkin kalau Bitcoin lebih, cryptocurrency lebih keren gitu ya hari ini. Nah, jadi Mbak Feli ini sebenarnya ketika membeli emas, membeli silver, membeli Bitcoin, cryptocurrency yang lain gitu ya. Mau tidak mau kita tidak bisa tidak menyebut Bitcoin kalau kita berbicara cryptocurrency. Karena itu adalah koin senior gitu ya. Apakah boleh untuk saya jadikan sebagai alat investasi? Boleh, sama seperti kita membeli emas. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi walaupun tidak ada fisiknya, ini tetap boleh menjadi alat investasi. Kenapa? Karena di Indonesia satu hal yang boleh dilakukan terkait dengan cryptocurrency ini hanya sebagai investasi. Tidak boleh sebagai alat tukar, tidak boleh sebagai alat pengumpul modal. Ya begitu kira-kira. Lebih lanjut lagi nih Mas, hal-hal apa aja yang harus dipertimbangkan dalam memilih platform untuk kita melakukan investasi ini? Iya, jadi masalahnya itu dalam kita memiliki koin. Masalah tuh dua yang kita harus tahu. Satu, koin yang mana dari ribuan koin yang ada nih yang harus kita beli? Pilih, ya. Susah loh. Iya dong. Laki-laki mana yang harus kita pacari dari sekian banyak? Pasti punya suatu penilaian. Mbak Feli dengan orang lain pasti memiliki cara menilai yang berbeda dong. Nah, semakin kita mengerti akan apa yang kita mau, maka sebenarnya makin jelas apa yang kita harus pilih. Setuju gak? Iya. Setuju dong. Nah, sama. Nah, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita tidak pernah bisa memiliki cryptocurrency ataupun token dalam bentuk kripto kalau kita tidak memiliki media simpan. Jadi yang namanya kripto itu, selain kita bertanya mesti beli di mana, tapi kita juga mesti tanya, mesti simpan di mana? Simpan itu di dalam kripto namanya adalah wallet. Wallet itu adalah dompet. Sama dong, Mbak Feli, kalau saya mau taruh uang kertas saya mesti taruh di mana? Ya terserah kamu lah Mas Ryan. Mau taruh kantong kek? Mau taruh dompet kek? Ya boleh, ditanya juga begitu. Kalau saya beli kripto, saya mesti simpan di mana? Jawabannya adalah mesti menyimpan di wallet. Nah, pertanyaan dilanjutkan. Saya sudah siapkan walletnya. Saya mesti beli di mana? Sekarang pertanyaannya gini, Mbak Feli, kalau saya mau ada keperluan untuk membeli dolar, saya mesti beli di mana? Money changer, Bang. Oke. Itulah yang perlu kita cari, yaitu namanya adalah crypto exchange. Ya kita mesti memilih crypto exchange. Nah, crypto exchange di Indonesia sudah diatur oleh Bapepti, yaitu dengan peraturan pedagang aset kripto. Jadi sarannya adalah teman-teman ketika mau memulai membeli koin, pertama teman-teman dalam bentuk kripto nih, kripto koin ini, yaitu satu, walletnya dipikirkan. Wallet itu ada banyak, di mana exchange juga menyediakan wallet, atau mau wallet yang terpisah sendiri. Kenapa? Saya kasih tahu satu rahasia kecil yang jadi besar, yaitu rata-rata nih yang terjadi tidak pernah ada satupun yang bisa menghack yang namanya blockchain. Jadi Bitcoin itu tidak pernah kena hack. Jadi sampai hari ini nih dari 2008 ditemukannya Bitcoin dan blockchainnya, plus teman-temannya se-RT dan ribuan itu tidak pernah terkena hack terkait dengan blockchainnya. Tapi yang kena jebol adalah exchange-nya. Jadi kalau mengetahui data statistik ini harus pilih exchange yang benar. Satu, exchange-nya bisa bawa lari koin kita. Yang kedua, ternyata exchange-nya bukan mengelola koin tapi dia money game. Dan bagaimana cara menjaga agar tidak money game? Harus ada regulasinya. Regulasinya itu harus diawasi oleh siapa?
Karena kita di Indonesia, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya cari yang terdaftar dan diawasi regulator di Indonesia dalam hal ini cryptocurrency, crypto aset diawasi, diatur oleh Bapepti. Jadi coba kata kunci cari di mesin pencari, yaitu adalah crypto exchange atau pedagang aset kripto terdaftar di Bapepti. Itu adalah ciri-ciri yang sudah lebih aman untuk kita memulai petualangan di dalam dunia cryptocurrency. Oke. Jadi kita harus lebih explore sendiri ya. Iya. Pasti itu listnya ada beberapa kan ya dari list kalau kita cari di Google gitu. Per kita buat podcast ini 13. Oh, dari 13. Tapi berdasarkan gosipnya ada yang mau dicabut izinnya. Oke. Ngomong-ngomong soal regulasi, selain regulasi yang tadi Mas udah sampein, kripto itu ada diregulasi apa lagi nggak di Indonesia ini, Mas? Baik, saya ceritakan tadi bahwa ketika kita duduk di Indonesia, kita tidak boleh menjadikan sebagai alat tukar. Karena itu bertentangan dengan aturan Bank Indonesia. Oke, terkait dengan penggunaan alat tukar. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai sebagai alat pengumpul modal, itu tidak diperkenankan karena bertabrakan dengan aturan UUPM, Undang-Undang Pasar Modal. Yang hanya diperkenankan hanya sebagai aset komoditi. Makanya lah dia menginduk kepada aturan regulasi dari Bapepti. Gitu. Jadi ketika teman-teman ini pingin keep in touch dengan dunia kripto di Indonesia, cobalah banyak belajar dari aturan Bapepti. Sampai hari ini yang diatur tidak ada satupun yang di Bapepti mengatur koin mana yang boleh, itu sebenarnya nggak ke sana. Tapi yang diatur adalah pedagang aset kriptonya. Jadi pilihlah exchange, secara otomatis exchange tersebutlah yang diregulasi oleh Bapepti, dan setiap exchange itu ternyata memiliki perbedaan produk loh. Perbedaan aturan loh. Itu yang menjadi kata kuncinya untuk kita lebih deep dive lah ketika nanti kita berbicara mengenai know-how yang lebih jauh terkait dengan membeli aset kripto di Indonesia. Oke. Jadi walaupun udah terdaftar di Bapepti pun masing-masing punya perbedaan masing-masing lah ya. Punya masing-masing. Koin yang bisa ditransaksikan. Oh, jenis koinnya pun bisa beda-beda ya? Beda-beda. Yang kedua adalah metodologi melakukan transfer masuk dan transfer keluar uangnya. Yang ketiga biaya transaksi, biaya penarikan, dompetnya dengan menggunakan jaringan apa? Tambah panjang tuh. Itu kalau bikin kayak gitu podcast bisa 2 hari 2 malam, Mbak. Gitu. Oke deh. Kalau misalnya tadi kita udah sedikit mention kalau jenis kripto itu koinnya ada beberapa ya? Bukan beberapa, kalau kata-kata 5.000-an. 5.000 dan terus bertambah. Jadi kalau kita perhatikan tahun 2009, 2019, 2018-19 itu jumlah populasi yang terdaftar. Jadi teman-teman harus tahu ada satu rujukan menjadi internasional dan Indonesia juga menggunakan yang sama termasuk Bapepti, itu di Coin Market Cap. Coin Market Cap. Jadi please lakukan pencarian dengan kata kunci Coin Market Cap. Di situ adalah populasi koin yang terdaftar. Totalnya sudah 5.600, tapi saya yakin itu tambah panjang nanti 6.000, 7.000 gitu ya. Nah, jadi satu ketika memilih koin, kripto aset ataupun token gitu ya, karena bisa koin bisa token ya. Kalau koin ketika dia menjustifikasi dia bisa menjadi cryptocurrency. Tapi token bila kita menggunakan ini sebagai seperti kita mau main di tempat permainan yang tadi saya mesti ajak saya ditukar menjadi kartu itu loh. Itu makanya namanya menjadi token gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita harus ketahui bahwa masing-masing yang terdaftar ini itu belum tentu memiliki solusi dari teknologi yang sama. Misal, contoh sederhana ya, yang dua terbesar, Bitcoin dan Ethereum. Kalau kita pelajari, Bitcoin dan Ethereum ini memiliki fungsi yang bertolak belakang kali, bukannya sama gitu, bertolak belakang, tujuannya beda. Nah, kalau dari saya tipsnya satu, bisa menggunakan Coin Market Cap. Yang kedua adalah tipsnya adalah dari Coin Market Cap itu coba lihat yang top 15, top 20, top 30 dan coba lihat apakah dia mampu bertahan dalam top 20 dalam menahun. Karena menjadi juara umum sekali itu mungkin hoki. Belum tentu dia akan stay. Tapi kalau dia juara umum berkali-kali pasti orang melihat solusi yang menarik yang ditawarkan oleh si koin atau token tersebut. Iya dong. Contoh misalnya, saya dapat nilai ulangan nih, bagus. Bisa jadi beruntung. Yeah. Tapi kalau 100 kali nilai ulangan selalu bagus, karena dia jago kan gitu ya. Yeah. Nah, konsep dasar itulah yang saya biasa ceritakan.
kepada banyak orang ketika dia mau memulai petualangan dalam dunia kripto. Meskipun ada cara ruwet satu, yaitu bacalah semua proposal awal dari pembentukan setiap koin yang Anda mau beli. Namanya adalah white paper. White paper itu sederhana sebenarnya. Sebenarnya white paper itu adalah kayak proposal yang dibuat oleh si foundernya. Itu sebenarnya yang mau menjelaskan sebenarnya ini koin, ini token ini mau ngasih solusi apa sih ke dunia. Jadi beda-beda. Dan keren loh, setiap token itu kalau kita belajar gitu ya, saya orang yang senang belajar gitu ya. Ternyata memberikan solusi-solusi yang saya nggak sangka bahwa kok bisa ya orang ini pinter banget bisa sampai gitu bisa ya. mikir kayak gitu gitu. Dan dia dengan gamblangnya men-state bahwa ini loh, ayo kita gunakan sama-sama solusi saya ini. Yuk dukung project ini. Dengan cara apa? Dengan menggunakan tokennya. Keren gitu. Jadi kalau mau saya ulang sekali lagi nih ya. Cara paling gampang silakan pergi ke CoinMarketCap, cari top 20, top 25, top 30. Tapi kalau misalnya mau lebih konservatif karena kita mungkin menyimpan token dan koin ini dalam jumlah waktu yang lebih panjang, yaitu adalah lihatlah juara bertahan. Nanti kalau Anda gunakan 3-4 tahun, nanti Anda akan ketemu juara bertahannya sangat sedikit. Orang kan berpikir banyak, juara bertahan tuh dikit. Yang terakhir adalah bacalah white papernya biar lebih just gitu loh kalau mau belajar gitu. Seperti itu Mbak Feli. Oke, setelah kita udah tahu nih koin kripto tuh ada banyak banget jenisnya dan punya solusi beda-beda. Jadi itu yang ngebedain ya Mas ya. Koin A dengan koin B itu ternyata background solusi yang mereka propose itu yang beda ya. Beda-beda. Jadi cara kita menentukan mata uang yang oke untuk bisa kita hold itu jadi berdasarkan yang paling simpel itu dari website tadi ya, Market Coin Cap. Pertama kita tidak boleh menyatakan sebagai mata uang karena kalau ada yang mengakui dan tidak. Jadi di dunia ini ada yang anti kripto, ada yang non block kripto, ada yang approve kripto. Jadi kalau yang non block kripto itu Indonesia itu part of menyatakan bahwa ini sebagai aset saja. Tapi ada yang anti kripto, artinya dia masuk ke negara itu tidak boleh. Jadi ada sebagai investasi pun nggak boleh gitu ya? Nggak boleh, memiliki juga nggak boleh. Tapi ada yang approve kripto. Kalau approve kripto itu kripto boleh diutilisasi seperti mata uang. Semau-mau lah masyarakat itu mau ngapain boleh. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana cara kita memposisikan diri, saya bilang begini, bahwa kalau kita itu berinvestasi dengan mengatakan bahwa investasi yang bagus dengan versi papa saya ataupun versi kakek saya, hati-hati loh. Bahwa yang namanya hidup ini kan selalu menjadi ada tingkatan-tingkatan yang lebih baru. Contoh gini, Mbak Feli pernah, saya nggak tahu nih usia Mbak Feli berapa. Mbak Feli pernah punya handphone, di mana handphonenya itu ada antenanya kecil, layarnya cuma 2 baris, terus nggak pernah ngerasain. Oke, teknologi terakhir apa yang Mbak Feli pertama kali mulai? Sudah touchscreen? Belum. Nokia, Sony Ericsson. Siap, oke. Berarti ada yang zaman dulu tuh, itu yang gede sekali, tenteng. Kalau kita nonton film James Bond, itu di film Dr. No, itu yang kotak besar sekali. Coba bayangkan, kalau kita masih berpikir bahwa teknologi selular, itu yang bagus adalah yang kayak gitu. Berarti kan kita ketinggalan zaman banget dong. Iya. Dan berarti akan ditinggalkan teknologi tersebut. Sama seperti ini. Mbak Feli kalau misalnya kita mengirim pesan, apakah hari ini dengan menggunakan pos, kirim surat, kartu pos, lalu ditempel perangko, Mbak Feli merasakan itu? Belum. Enggak juga, udah lewat gitu. Saya merasakan. Nah, jadi ketika kita bilang bahwa oh itu adalah metode yang bagus, itu metode jadul bos gitu. Jadi kita tuh harus tahu, oh ternyata investasi itu berkembang. Sama ketika kita berbicara mengenai hari ini gitu ya. Nah, otorisasinya tokennya itu kan tidak perlu si token ini terhubung ke internet kan? Iya. Nah, itulah bagian dari teknologi cold wallet. Jadi cold wallet itu adalah kita memiliki sebuah sistem atau kita punya sebuah dongle, di mana dongle itu kalau kita mau melakukan transaksi mesti dipencet. Itu adalah cold wallet. Nah, jadi kalau misalnya mau menyimpan yang benar, seiring dengan uangnya banyak, seiring dengan tokennya banyak, seiring dengan koinnya banyak, maka gunakanlah cold wallet. Karena cold wallet itu tidak bisa dilakukan transaksi perpindahan token tanpa menghadirkan barang tersebut. Kalau misalnya Mbak Feli kan, kalau misalnya mau pindah koin itu kan OTP, email, ya kan? Ini tidak bisa tanpa menghadirkan barang tersebut.
Jadi sangat aman. Tapi kalau misalnya orang-orang dengan jumlah token atau koin yang sedikit menggunakan cold wallet, jadi tidak affordable karena ada biaya pindah-pindahnya yang tinggi. Jadi kan yang namanya biaya transfer itu kan akan selalu muncul dong. Iya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya token atau koinnya terlalu sedikit, itu seperti orang transfer uang. Contoh begini, Mbak Feli transfer uang Rp25.000 dengan menggunakan transfer online, kecas 6.500, mahal. Iya. Kalau saya punya uang 5 juta, kecas 6.500, jadi lebih ringan. Iya. Berarti juga sama, treatmentnya sama terjadi seperti itu di sini. Oke. Jadi udah menarik banget nih Mas omongan dari tadi tentang kripto dari hulu sampai ke hilirnya kita udah Siap. lumayan bahas ya. Iya. Nah, mungkin sobat Home Credit yang menonton podcast ini sudah semakin aware, semakin teredukasi dari investasi kripto ini ya. Iya. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan itu bahwa jenis kripto pertama ada banyak banget, Ada banyak. banget koinnya. Dan hati-hati loh, ada juga kripto-kripto bodong. Oh. Jadi dia ngakunya kripto, tapi bukan kripto. Loh, terus gimana cara bedanya Ryan? Saya cut sedikit di sini ya. Saya pengen karena saya khawatir banyak penawaran kripto-kripto yang basisnya MLM, kripto-kripto yang kelihatannya kripto gitu ya. Di Indonesia lagi rame beginian. Oke. Jadi tips pertama adalah tanya dulu sama yang tawarin. Sorry, kalau saya beli, saya dapat apa? Oh iya Pak, nanti kalau Bapak beli, nanti Bapak tawarin ke teman Bapak dapat uang. Loh. Hati-hati, ini bukan prinsip investasi. Sekarang saya mau tanya Mbak Feli. Pernah nggak yang namanya kalau kita beli emas, waktu kita datang ke toko emas, Mas saya mau beli emas, Mas beli emas, oke. Pak saya mau beli emas. Bagaimana cara saya mendapatkan keuntungan dari emas? Dari pembelian emas ini? Iya nanti referensiin 10 orang, nanti harga emasnya dapat naik, kan nggak begitu kan? Iya. Nah hati-hati kalau tiba-tiba ditawarkan sebuah kripto dengan konsep begini bisnis marketingnya. Hati-hati loh ya, ini berbahaya sekali. Jadi yang benar itu adalah kita mendapatkan keuntungan akibat kriptonya itu. Bukan akibat karena kita mereferalkan orang lain. Satu itu, ciri-ciri kripto yang benar dan tidak benar. Dan bukan artinya ketika Anda mereferalkan Anda dapat uang ini adalah kripto yang nggak benar ya. Tapi itu yang cara pertama. Cara kedua, tanya, ini jalan di jaringan apa? Ini jalan di jaringan apa? Oh ya, ini jalan di jaringannya Ethereum. Karena Ethereum itu memungkinkan kita membangun jaringan di atas Ethereum itu sendiri. Oke, yuk kita sama-sama ngecek dong. Saya mau lakukan yang namanya Etherscan-nya di mana? Scanningnya. Karena ketika kita memegang kripto nih, mau token apapun, sebenarnya ketika kita scan ke networknya, nominal kita ada loh. Oh. Nominal kita ada loh. Wallet kita scan, muncul secara internasional. Hashing transaction, nomor transaksi itu, atas transaksi tersebut kita scan, muncul secara internasional. Dan dicek di tempatnya Mbak Feli, di tempatnya Ryan, di tempat orang lain, itu muncul. Sama. Kalau tidak bisa, itu ciri-ciri dipertanyakan selanjutnya. Kok nggak muncul? Atau begitu, ini jalan di jaringan apa? Jaringan apa? Jaringan. Gak ngerti juga dia. Jaringan apa laba-laba? Loh emang gimana ini Spiderman apa gimana? Nah tanya. Kalau tidak bisa menjelaskan berjalan di jaringan apa? Bahaya. Atau dia bilang, oh saya menggunakan jaringan saya sendiri. Oke. Jaringan blockchain tipikal apa? Kenapa? Karena blockchain itu sangat sulit untuk dibangun create from scratch sama seperti si Satoshi bikin Bitcoin. Itu orang mesti maha cerdas. Gak bisa. Misal contoh yang hari ini. Oh iya Pak, saya ini berjalan di jaringan Hedera Hashgraph. Hedera Hashgraph itu juga sama seperti Ethereum, memungkinkan kita itu membuat token atau koin di dalam sebuah jaringan network itu sendiri. Mungkin agak bingung teman-teman, tapi paksalah pura-pura ngerti dulu. Paksalah pura-pura. Yang penting masuk dulu aja. Karena bahaya sekali. Karena kan kita tidak tanya, orang tidak menjelaskan, kita tidak berusaha untuk ngerti. Bahaya sekali. Karena apa? Karena saking tidak ada barangnya, itu kan gampang sekali untuk disalahgunakan kan? Karena tidak ada barangnya dan orang lebih tidak bisa memegang barangnya, itu kan berarti bisa gampang dibohongin kan? Oleh karena itu tanya networknya. Oh saya networknya sendiri. Oke, dibangun atas jaringan apa? Oh Pak, saya pakai Hedera Hashgraph. Oke, saya menggunakan jaringan Ripple Pak. Oh saya menggunakan jaringan Ethereum Pak. Ini yang populer-populer ya? Ya. Oh saya menggunakan Hyperledger Fabric dari Linux. Itu yang lagi populer hari ini. Tanya. Dan coba lihat bagaimana saya men-scan kepemilikan saya. Dan bagaimana caranya ini divalidasi. Kalau udah berat dijawab,
wah mendingan cari koin jelas. Kalau udah mulai berat dijawab, mendingan cari koin jelas. Kenapa? Karena dia berarti nggak ngerti juga tapi nawarin kita. Iya. Dan yang namanya barang-barang bagus ya, kadang nggak perlu ditawarin loh. Emang ada orang yang tawarin ketok pintu, Bu beli emas ya Bu? Bagus deh. Nggak ada, nggak pernah dengar. Sesuatu yang ditawarin itu menjadi sesuatu yang bagus karena kita jadi kenal. Yang kedua adalah menjadi pertanyaan kenapa kamu tawarin. Kalau nggak ada keuntungannya mana mungkin kamu tawarin saya. Logis? Ya. Logis kan? Jadi hati-hati ya bahwa koin ini karena ini kripto, ada yang ngaku kripto tapi bodong. Ciri-ciri kriptonya bodong, tidak ada networknya. Pasti harus network karena blockchain. Blockchain itu harus bisa dipublik, harus bisa dilihat. Yang kedua adalah konsep marketingnya gimana? Iya Bu, nanti kalau Mbak Feli sudah beli, Mbak Feli tawarkan ke 10 orang, Mbak Feli dapat 100% untung. Loh, ini MLM apa kripto gitu. Nah itu harus hati-hati. Bukan arti MLM jelek loh. MLM Cuma juga bagus. beda aja dari konsep emang untuk kriptonya investasinya. Karena ketika kita menggunakan jaringan pemasaran MLM punya dasar hukumnya di Indonesia. Beda lagi jadinya. Harus memiliki harus terdaftar di Asosiasi Pedagang Langsung APLI dan juga harus memiliki SUPL per produk. Oh jadi panjang tuh ceritanya. Gitu ceritanya. Dari Mas Ryan terakhir nih ada closing statement atau pesan-pesan untuk sobat Home Credit yang ingin memulai kripto? Ya, pertama yang namanya susahnya adalah ketika kita itu mengedukasi, orang itu suka sekali dengan yang keuntungannya tinggi tanpa mau ngelihat resiko. Mereka lebih suka cari koin-koin baru yang tidak jelas. Karena dia bilang gini, ini kan baru Mas Ryan, potensinya gede sekali. Nah, ya. Iya sih, tapi resikonya kan tinggi. Kurang untung apa sih kalau bisa secara rata-rata 500% per tahun kan gede banget ya. Dari yang paling jelas aja kayak gitu. Ngapain cari yang lebih gak jelas? Karena serakah kan. Hindarilah keserakahan. Kenapa? Barangnya masih upside-nya tinggi dan downside-nya bisa tinggi. Satu, jangan mencari koin-koin yang tidak jelas. Mulailah dari yang jelas. Kalau nanti teman-teman sobat Home Credit ini sudah bisa menilai yang jelas dengan tidak jelas dengan baik, sudah mengerti bahwa yang namanya kripto ini berjalan di blockchain, blockchain itu apa, dan blockchain itu teknologinya seperti apa, mulailah boleh cari koin-koin yang kedua, yang second liner. Untuk pertama-tama ini carilah yang 50 market cap besar, 30 market cap besar, 10 market cap besar. Itu membuat lebih aman. Karena apa? Yang melakukan validasi itu sedunia. Di coin market cap itu kan saksinya sedunia. Jadi kalau dia mau ngebohongin, tingkat internasional ngebohonginnya. Silahkan beradu di sana, bukan di kita gitu. Secara otomatis sudah difilter di sana. Yang kedua adalah cobalah memilih exchange yang baik. Kalau misalnya exchange, memang nggak ada satu hal yang salah ketika kita menggunakan exchange di luar negeri. Tapi sebisa mungkin cobalah exchange yang di dalam negeri. Satu, tidak rugi kurs. Waktu kita ke luar negeri, kita kan masih tukarnya dolar. Ya. Rupiah ke dolar, dolar ke kripto. Udah kena double selisih kurs. Lebih enak dari rupiah menuju ke dalam token dong secara langsung. Yang kedua adalah exchange-nya pastikan terdaftar di regulator. Kenapa? Dengan terdaftar di regulator, seenggak-enggaknya kalau terjadi sesuatu pada exchange tersebut, regulator jadi mau tanggung gugat. Iya dong. Kalau enggak, tanggung jawab dan tanggung gugat dong. Gimana nih Pak regulator? Kok jadi masalah? Ikut bantu penyelesaian. Ada sesuatu yang kekuatan yang lebih besar dari kita yang membantu penyelesaian bila terjadi dispute di exchange tersebut. Yang ketiga adalah setelah seiring dengan waktu memulai investasi ini, coba pikirkan tempat penyimpanan yang lebih proper. Contohnya seperti cold wallet itu. Ya, yang keempat terakhir adalah don't put your egg in one basket. Mulailah investasi pada banyak hal. Ya, kita bikin podcast saja sudah 4 gitu ya, dan kita membahas berbagai macam instrumen. Itu yang harus kita lakukan dalam investasi yang kita jadikan bagi diri kita sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, bagi Sobat Home Credit yang sudah setia menyaksikan podcast ini, kalian semua dapat mendapatkan giveaway menarik nih. Caranya gampang banget, kalian hanya perlu menjawab pertanyaan seputar pembahasan kita hari ini. Untuk pertanyaan dan syarat ketentuan bisa langsung kalian cek di deskripsi box dari video ini. Nggak terasa nih, akhirnya kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Banyak banget penjelasan, insight-insight, dan juga tips yang diberikan oleh Mas Ryan dalam mengulik kripto untuk pemula. Sobat Home Credit jangan bosan ya untuk terus menyaksikan podcast Home Credit Indonesia yang akan membahas topik seru dan edukatif lainnya, tentu saja di channel YouTube Home Credit Indonesia.
Thank you juga untuk Mas Ryan udah menyempatkan Sama-sama. hari ini untuk berbagi dengan Sobat Home Credit. Baiklah, akhir kata saya Felicia. Dan saya Ryan Filbert. Pamit undur diri. See you on the next podcast. Dadah. Home Credit, kamu bisa.